Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. مستمسكون بحبل غير منفصمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والقرباء وحضرة الأمهات المسلمات majelis taklim al-muhtaram, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan diberi sehat afiat, menjamur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan walif hadzal kitab al-imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimashqi wa muassis hadzal masjid al-muhtaram. Syamlillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Saminu, halaman 11. Al-Hadisus Saminu, hadis yang ke nomor 8. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari anak laki-lakinya Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Keduanya itu maksudnya Abdullah dan Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, saya diperintah
Kalau Rasulullah bilang saya diperintah, berarti yang memerintah, yang menyuruh adalah Allah. Yang disuruh kan Rasulullah ini kan. Ini kan Rasulullah yang ngomong, umirtu, saya diperintah. Berarti yang memerintah adalah Allah. An uqatilan nas. Nah, ini hadis kalau dimaknai keliru bahaya. Orang sampai jadi teroris bunuh orang lain itu ya gara-gara salah memahami hadis. Uqatila itu maknanya perang atau membunuh. Kalau dimaknai secara tekstual bahaya. Saya diperintahkan untuk membunuh orang. Loh, kan. Makanya orang sampai jadi teroris, suruh jihad di jalan Allah malah di jalan Tamrin. Bom diledakkan, yang meninggal yo Islam-Islam juga. Security-nya Islam, karyawannya Islam. Jadi malah membunuh sesama muslim. Ini maksudnya adalah Rasulullah itu diperintah untuk memerangi orang. Orang maksudnya orang siapa? Nah gitu loh. Bukan kok setiap orang diperintahkan untuk diperangi, enggak. Yang diperintahkan boleh dengan cara berperang itu untuk orang kafir yang kafir harbi. Kafir itu kan ada dua macam. Ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang yang agamanya selain Islam, tapi hidup rukun bareng-bareng sama kita. Itu namanya kafir dhimmi. Haram hukumnya mengganggu mereka, sama kayak mengganggu sesama muslim. Nah, kita ini kan tinggal di Jakarta. Tetangga kanan kiri kita kan agamanya beda-beda, lain-lain. Kayak saya di perumahan saya, di RW saya itu lebih dari 40 kakak. Ada satu blok itu malah kumpul semua. Tapi ya sehari-hari kerja bakti bareng. Apalagi waktu saya pas rehab masjid, mereka ya patungan ikut nyumbang. Pas ngecor tiang begini nih, ya ikut kerja bakti. Padahal mereka bukan orang Islam. Lah ini namanya kafir dhimmi. Dhimmi itu artinya orang yang damai, orang yang di luar Islam, agamanya bukan Islam, tapi hidup bareng-bareng damai sama kita. Yo kadang kita yo kerja sama dia, kita punya usaha bareng sama dia, kita tinggal bareng-bareng. Mungkin ibu-ibu yang aktif di PKK, aktif di posyandu, aktif di yang ngitungi anak nyamuk ya, yang kalau Jumat pagi pada keliling itu. Apa ada namanya khusus kok apa namanya? Apalah, saya pernah lihat kok. Saya tanya, masuk kamar mandi ngecek anak nyamuk, Jumantik. Iya, lupa saya namanya. Umpama ibu ada yang non muslim, yo bareng-bareng. Lah itu sama sekali haram hukumnya ganggu mereka. Ganggu mereka, ini sabda Rasulullah, man adza dzimmiyan faqad azani. Orang yang mengganggu orang dhimmi itu sama saja dengan mengganggu aku, kata Rasulullah. Jadi haram hukumnya mengganggu mereka. Mereka hak dan kewajibannya secara kemanusiaan sama, walaupun agamanya beda. Itu namanya kafir dhimmi. Lah yang kedua namanya kafir harbi. Harbi itu orang di luar Islam tapi ganggu orang Islam dulu. Kayak yang di Palestina. Itu namanya harbi. Harbi itu mereka bukan Islam tapi selalu ganggu orang Islam. Kayak di Palestina ya, sampai sekarang gak kelar-kelar. Udah puluhan tahun, dari zaman saya kecil itu udah ada lagu Damailah Palestina itu.
Lagu Nasidaria kan ada ya. Iya, yang damailah Palestina sampai sekarang nggak kelar-kelar. Lah mereka itu bukan orang Islam tapi suka ganggu, memerangi, bahkan membunuh orang Islam. Lah mereka inilah yang boleh dilawan. Lah kalau yang tinggal di Indonesia ini, di Jakarta ini kan nggak ada yang ngeganggu kan ya. Yo hidup rukun bareng-bareng. Masa dia nggak ganggu kita? Lah iya, selama dia nggak ganggu kita nggak boleh ganggu, haram hukumnya. Itu namanya kafir lim. Lah yang dimaksud di sini adalah yang harbi itu tadi. Harbi itu ya kayak yang di Palestina. Kalau tadi Ustaz kan katanya orang Islam, orang Muslim bantu masjid gitu. Seandainya kita orang Islam bantu ini gereja boleh? Ya, kalau kita Muslim mau membantu mereka silahkan. Tetapi dengan syarat kalau memang kita sudah cukup. Cukup itu maksudnya kanan kiri kita sudah beres, baru membantu mereka. Mereka, tadi kan bukan masalah keuangan, maksudnya dalam kerjasama. Lah iya, mau dari sisi kemanusiaan kan mau agamanya apa saja kan sama saja, boleh. Nggak ada larangan. Yang tidak boleh itu bekerja sama dengan ritualnya, ibadahnya. Jumat kumpul di sini, ntar Minggu kumpul di. Kalau masuk ke gereja boleh nggak Ustaz? Alasannya apa masuk? Ya misalnya Kalau alasannya tidak ikut ibadah, nggak masalah. Misalnya pernikahan, kan akad nikahnya di dalam gereja. Kita non Muslim diizinkan boleh masuk. Yang tidak boleh itu ibadahnya, ikut nyanyi-nyanyi, ikut kebaktian, itu yang tidak boleh. Apalagi mohon maaf, saudara-saudara kita yang kerjaannya tukang, ya kan kerjaan bangun gereja. Bahkan ada saya jamaah di ngaji di rumah saya, itu dia kerjaannya memang dia sering dapat proyek yang kayak di depan Ancol ada patung Buddha yang gede. Nah itu termasuk timnya dia tuh yang bangun. Terus yang di Cilincing ada pembakaran mayat, pernah lihat ya? Nah itu katanya yang ngukir dewanya ya dia dan teman-temannya. Wong kadang saya ledekin, Tuhan kok diukir-ukir. Lah itu kerjaan kok. Yang penting tidak hubungan dengan masalah ibadah. Nah iya. Apalagi mohon maaf, kita Muslim yang tinggal di mayoritas bukan Muslim kayak di Bali, di Ambon, di Manado. Lah mereka kalau dapat kerjaan apa ya ditolak. Kerjaan umpama bangun gereja, bangun pura, bangun vihara dan lain sebagainya. Kalau itu urusan keduniaan, bukan masalah ibadah, silakan. Kalau masalah ibadah kita udah diatur lakum bihukum. Kalau masalah ibadah lah sebentar lagi nih, kalau bulan Desember Natal biasanya kan selalu jadi perdebatan, boleh nggak ngucapin selamat. Nah, kalau memang nggak ada urusannya, nggak ada kepentingannya, lebih baik nggak usah. Kalau khawatir itu masuk dalam urusan ibadah. Tapi boleh nggak misalnya kita punya teman, punya tetangga, dia ngerayain Natal, kita diundang datang ke rumahnya? Silahkan datang. Wong kita datang diundang makan, yang penting makanannya makanan halal. Kecuali mereka makan yang haram menurut agama kita, yo jangan kok langsung wah kali-kali nyoba enak kali ya, wah haram, tetap haram. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersyahadat an la ilaha illallah. Walaupun kafir harbi, ketika ia sudah bersyahadat
maka haram hukumnya untuk diganggu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau sudah bersyahadat berarti sudah Islam, walaupun dulunya dia sangat membenci Islam. Kayak kasus sahabat Umar bin Khattab itu dulunya kan sangat benci dengan Islam. Tapi begitu dia bersyahadat, maka udah haram untuk diganggu. Setelah bersyahadat, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Jadi salat dan zakat itu dua perintah yang hampir selalu digabungkan, karena memang dua ibadah ini saling mendukung. Orang sholatnya tekun tapi nggak mau bayar zakat, tanda sholatnya nggak diterima. Sebaliknya, orang bayar zakatnya rajin tapi sholatnya enggak. Ini banyak loh kasusnya. Sholat nggak pernah, asal ada pengumuman panitia penerimaan zakat langsung nganterin beras. Ini ya lebih bagus sih daripada belas sama sekali. Tapi ini dua ibadah yang selalu disandingkan, yaitu sholat dan zakat. Itu saling mendukung. Orang yang sholatnya diterima, syaratnya ia zakat. Orang yang zakatnya diterima, syaratnya dia sholat. Tapi kalau ada orang yang hanya mau zakat tapi nggak mau sholat, ya langsung jangan diledekin. Percuma lu bayar zakat lu nggak sholat, jangan. Ya alhamdulillah dia masih mau bayar zakat walaupun sholatnya belum. Siapa tahu besok, siapa tahu tahun depan. Iya, hidayah itu kan ada dua, ada banyak lah. Ada namanya hidayatut taufik. Nah, kalau orang habis pidato kan biasanya sering wabillahi taufik wal hidayah. Hidayatut taufik itu begini loh. Orang Islam yang menjalani ajaran Islam itu namanya hidayatut taufik. Ada namanya hidayatut din. Hidayatut din itu orang yang Islam ya Islam, tapi sholat enggak, puasa enggak, ngaji enggak, tapi KTP-nya Islam. Itu namanya hidayatut din. Orang itu udah dapat hidayah, cuman hanya hidayah agama saja. Hidayah taufik belum. Hidayah taufik itu Islam ya, sholat ya, Islam yo, zakat ya. Lah kayak ibu-ibu ini insya Allah moga-moga hidayatut taufik. Sholat yo iya, ngaji yo iya, puasa yo iya, Islam pasti, wong dari lahir udah Islam kok ya. Nah, ini namanya hidayatut taufik. Lah orang itu kadang hidayatut din sudah, cuma hidayatut taufik belum. Lah hidayatut taufik itu juga berbeda-beda. Ada yang yo kelas-kelas bawah, sholatnya baru maghrib, ama setahun 2 kali nungguin sidul Dul Fitri sama Dul Adha. Ngaji yo paling setahun 2 kali atau 3 kali, pembukaan, maulid sama penutupan. Nah iya, namanya bertingkat kok ya. Puasa ya begitu, kadang cuman pertama puasa, kedua puasa, ketiga udah lebaran. Orang-orang mah lebarannya 30 hari, dia mah cuma 3 hari. Yo ben biarin, wong memang hidayatut taufiknya baru kelas di situ. Ya siapa tahu besok-besok naik. Nah kita ini alhamdulillah hidayatut din sudah, alhamdulillah karena bapak emak Islam, kita lahir juga dengan Islam. Hidayatut taufik ya alhamdulillah karena kita diajarin sama orang tua, diajarin sama lingkungan, diajarin sama guru. Ini sholat, ini puasa, ini zakat dan lain sebagainya. Itu namanya hidayatut din. Kemudian fa'idza fa'alu dzalik, maka ketika orang-orang yang diperangi itu kok sudah mau syahadat, mau sholat, mau zakat, asomu minni, maka aku tanggung dariku bima ahum, darah mereka
mereka, wa amwalahum, dan harta mereka. Artinya haram mengganggu kehormatan mereka, haram mengganggu harta mereka kalau mereka sudah tidak harbi lagi. Harbi itu memusuhi orang Islam. Memusuhi yang bukan Islam aja nggak boleh, apalagi memusuhi yang sesama Islam. Ini kadang hanya gara-gara masalah sepele musuhan, hanya gara-gara bikin status musuhan. Orang bikin status kan ya suka-suka, lah dia baca dikirain nyindir dia, lah kemudian langsung disamperin, kamu bikin status maksudnya apa? Nyindir saya ya? Berantem. Padahal sama-sama satu majelis, satu pengajian, kalau perlu rumahnya satu gangan. Ya Allah, padahal sama-sama Islam. Yang dengan non-Islam saja nggak boleh musuhan. Rasulullah itu memberi peringatan begini, laisa minna, tidak termasuk golongan umatku. Jadi gak diakui umatnya Rasulullah orang yang bermusuhan ayyafjuro ala salasati ayyamin, orang bermusuhan lebih dari 3 hari. Padahal dia sering ketemu, wong tinggalnya satu gangan, sering ketemu wong tinggal kalau ngaji yo bareng sama-sama di Al-Muhtaram, kalau Kemis, kalau Jumat, atau pindah kemana lagi, muter aja. Tapi nggak akur, pulang salaman dilewatin, lewatin. Wah, wis. Itu kok sampai 3 hari lebih nggak diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Makanya yang hari ini kok kemarin ada musuhan, makanya selesai ngaji itu disuruh salaman. Itu maksudnya itu sambil baca sholawat, sallallahu alaihi Muhammad, salaman atu. Siapa tahu kemarin ada yang lagi gondok-gondokan tadi gara-gara status, ada yang wes macem-macem. Kadang anak cucu yang berantem, orang tuanya yang musuhan berhari-hari, berbulan-bulan. Ini kan yo lucu yo. Yang berantem anak berantem paling 1 jam 2 jam udah akur. Lah ini neneknya, sampai berbulan-bulan. Ya Allah, repot. Makanya minta maaf, gak usah nunggu lebaran. Pokoknya setiap hari Kamis ini ngaji pulang salaman sambil sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Maafin ya Bu, maafin apa ya, pokoknya maafin. Beres kan? Illa bihaqqil Islam, kecuali ada urusan dengan hukum-hukum Islam. Wa hisabuhum, dan hisab mereka Allahi ta'ala, itu urusan Allah ta'ala. Artinya begini, urusan masalah amal kita ini udah ada yang ngurus, ada yang nyatet. Kita nggak usah repot-repot ngurusi amal, apalagi amalan orang. Amalan sendiri aja kita nggak usah repot, udah ada rokib, atid, nggak perlu kayak Bang Madid. Ingat Bang Madid? Bang Madid yang apa dulu, yang kemana-mana bawa buku, asal habis sedekah dicatetin ya. Film apa sih dulu itu? Islam KTP apa ya? Apa lupa saya. Wes pokoknya Bang Madid kan. Lupa. Ya film itu loh, lupa saya. Apa kiamat sudah dekat. Boh apa itu loh pokoknya. Musa misalnya terhadap sesuatu amalan orang, kita nggak usah, kalau mau bertanya itu amalan sendiri, jangan amalan orang. Pak, saya mau tanya hukumnya kalau itu gimana? Padahal itu maksudnya nyindir temennya. Kadang kan ada mau nyindir tapi pura-pura nanya ke Ustadz. Pak Ustadz, hukumnya kalau ada istri nggak pulang-pulang, maksudnya gimana Pak Ustadz? Padahal itu ada temennya yang lagi begitu. Kalau mau nanya itu berkenaan dengan dirinya, kecuali memang ada orang minta tolong.
Tolong dong tanyain ke Pak Ustadz, kalau hukumnya seperti ini gimana? Lah ini nanya tapi maksudnya nyindir. Wah ini kan repot. Hisab itu urusan Allah. Hisab itu artinya hitungan amal. Amal kita mau banyak mau dikit, wes yang penting diperintah dikerjain, dilarang ditinggal. Masalah hitungan itu udah ada yang hitung, ada yang nyatet, rokib atid, nanti yang mengadili Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.